Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana ilaina wa yassara wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin alladzi kana khuluquhu Qur'anan. Pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita sama-sama melanjutkan acara kita, yaitu ngaji bareng di mana pada kesempatan setiap ngaji akan menjelaskan tentang latar belakang filosofi dan alasan-alasan ilmiah kenapa metode tamis ini ditulis sedemikian rupa sehingga satu berbeda dengan metode yang sudah ada, dan yang kedua insya Allah lebih mudah untuk dipahami oleh kita khususnya Ajami, yaitu santri-santri non Arab dalam memahami Quran dan kitab kuning. Sebelum kita mulai, marilah kita doakan muassis Ma'hadi Baitul Tamyiz, yaitu Kiai Tamyiz bin Suntor Perdojo, yang telah mendirikan pesantren yang hari ini kita teruskan. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in wa ila jami'il masyayikhina wa masyayikhina wa jami'i talamidina wa masyayikhi talamidina wa talamidina nafa'ahullahu bi'ulumihim wa khususan muassis Ma'hadi Baitul Tamyiz nafa'ahullahu bi'ulumihim syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mengulang kembali pelajaran ngaji sebelumnya, yaitu bahwa metode tamyiz itu dibangun atas tiga dasar metodologi. Yang pertama adalah al-madah at-tadrijiyah atau madatut tadrijiyah atau tadrijiyatul madah. Boleh dibalik-balik. Madahnya harus tadrijiyah, harus berurutan, yaitu dimulai dari belajar tentang abjad. Yang kedua, belajar tentang lafaz, dan yang ketiga belajar tentang kalam. Ketiga madah ini harus diajarkan, harus diajarkan oleh pengajar, entah itu ustaz, entah itu tutor, entah itu apa namanya, mengajarkan tamyiz, tahfizahnya, stimulusnya itu harus mengantarkan santri mumayyizah atau tahfizah
mumayyizah. Kalau lagi belajar abjad, maka santri bisa membedakan mana alif, mana ba, mana ta, mana fa, dan seterusnya sampai ya. Kalau sedang belajar lafal, maka tahfizahnya, stimulus yang dilakukan oleh guru, oleh ustaz, oleh tutor, santri bisa mumayyizul lafzi, bisa membedakan lafal. Berarti apa targetnya? Mana huruf, mana isim, dan mana fi'il. Prinsip yang ketiga dalam pembelajaran metode tamyiz yaitu tajribah. Setiap tahap pembelajarannya itu harus praktik ke dalam Al-Quran dan kitab suci. Bagaimana cara prakteknya? At-tajribah al-ishhabiyah. Apa itu tajribah ishhabiyah? Belajarnya selalu mengulang dari pelajaran pertama. Misalnya waktu baru belajar huruf, maka prakteknya hanya mencari dan membedakan huruf dengan pasti yang lainnya. Kalau sudah belajar isim, maka prakteknya harus apa? Harus membedakan mana huruf, mana isim, dan pasti fi'il. Itu namanya tajribah al-ishhabiyah, atau dalam bahasa Inggris elaboratif. Elaboratif apa? Tidak hanya mencari materi pelajaran saat itu, tetapi harus mencari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Itulah mengapa belajar tamyiz itu dari waktu ke waktu akan semakin mempertebal daya ingat dari pelajaran-pelajaran yang awal. Cara mengajar atau cara tahfizah yang mumayyizah dan cara praktik membaca di dalam Al-Quran atau tajribatul ishhabiyah nanti akan bermuara kepada 3 pilihan. Apakah belajar tamyiz atau belajar terjemah Quran akan menjadi ilmu, pengetahuan, ataukah belajar tamyiznya akan menjadi maharat atau keterampilan, atau belajar tamyiznya akan menjadi adab, refleks. Yang kita buat ini mengantarkan santri harus refleks. Kalau ada santri tidak refleks terjemah Quran, berarti ada proses yang salah. Di mana salahnya? Pasti kesalahannya pada proses tahfizah yang tidak mumayyizah dan tajribah yang tidak ishhabiyah, dan itu pasti dilakukan oleh pengajar. Sekali lagi, bila ada santri belajar tamyiz tidak refleks terjemah Al-Quran, pasti ada kesalahan pada pengajar dalam proses tahfizah yang tidak mumayyizah dan pada proses tajribah yang tidak ishhabiyah. Baik, itu prinsip pembelajaran tamyiz yang terus menerus akan Abah ingatkan kepada seluruh santri, baik yang mengikuti secara offline ataupun secara online. Ingat, tujuan kita adalah menyelesaikan permasalahan yang ada di umat Islam di Indonesia, yaitu bisa baca Quran tapi tidak paham terjemahnya. Sepaham apa? Refleks. Itulah target dari pembelajaran tamyiz tentang terjemah Al-Quran. Baik, kemarin kita sudah sampai pada pelajaran apa? Isim, ya. Sekarang berarti kita ingat lafaz ada berapa? Ada 3. 1 huruf,
2 isim, 3 fi'il. Kemarin zoom in atau zoom out kalau mantra-mantra itu? Zoom apa? Zoom apa? Kalau zoom in diperbesar, kalau zoom out diperkecil. Berarti diberapa? Diperbesar, zoom in ya, diperbesar. Apa kemarin zoom in-nya diperbesarnya? Kalau bukan huruf, bukan isim, pasti fi'il. Ya, pasti fi'il. Nanti kita perhatikan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina huruf, isim bukan? Bukan. Yu'minuna huruf bukan? Bukan. Isim bukan? Pasti fi'il. Itu namanya ishabiyah, mengaitkan atau menghubungkan pelajaran yang sedang kita pelajari dengan pelajaran sebelumnya dan sesudahnya. Berarti kalau kita sudah belajar huruf, belajar isim, berarti sekarang belajar fi'il. Baik, kita buka bukunya tentang fi'il, halaman berapa? Halaman 19. Sudah dibuka semua? Ayo dibuka semua. Kalau sudah dibuka, kita nyanyikan dulu sama-sama. Siapa nih yang mau jadi backing vokalnya nih? Zaki. Oh, Zaki sini, Zaki. Kita akan mendengarkan backing vokal dari Gus Zaki dari Bekasi. Zaki ini suaranya merdu atau jelek? Biasanya jelek. Keluarkan suara terjeleknya. Ayo Zaki. Kalau merdu, keluarkan suara termerdunya. Kalau jelek, ya suara terjeleknya dikeluarkan. Ada sini Zaki biar kelihatan kamera. Biar suara jeleknya keluar, muka cakepnya cakep atau tidak kalau mukanya ini? Oh cakep ya. Ya sama-sama ya, Zaki yang mimpin. Siap? Mulai dari fi'il mudhari. 1, 2, 3. Ciri-ciri mudhari.
Di dalam pembelajaran metode tamyiz, fi'il urutannya kita buat berbeda dari ilmu-ilmu sharaf yang ada sebelum tamyiz. Dulu waktu Abah belajar sharaf menggunakan kitab Al-Amsilah atau Tasrifiyah, karangan siapa? Yang tahu? Ki Maksum itu adalah menantu dari Fadilatul Syekh Hasyim Asy'ari. Di seluruh kitab fi'il selalu dimulai dari fi'il madhi, terus fi'il mudhari dan fi'il amr. Pasti di antara yang belajar tamyiz bertanya-tanya, kenapa di tamyiz tidak dimulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr, tapi dimulainya dari fi'il mudhari. Ingat bahwa metode pembelajaran tamyiz dalam mengajar itu tahfizahnya adalah tahfizah mumayyizah. Tahfizah mumayyizah adalah mengajarkan kepada satu supaya mudah dia membedakan. Yang paling mudah dicari menurut apa? Sekali lagi, yang paling mudah dicari ketika membaca Quran dan membaca kitab oleh santri Indonesia menurut apa adalah fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Karena cirinya sedikit. Apa itu? Ya, yuk, tu, au, dan nahnu. Berupa apa? Awalan, sisipan, atau akhiran? Awal. Jadi mencari awalan itu jauh lebih mudah daripada mencari sisipan, apalagi mencari akhiran. Itu alasan mengapa belajar tamyiz ketika belajar fi'il dimulai dari mencari fi'il mudhari. Kenapa? Karena santri Indonesia yang baru mengerti abjad, yang belum pernah belajar kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah, yang belum belajar kitab Qawaidus Sarfiyah, yang belum belajar kitab-kitab sharaf yang lain, maka paling mudah bila kita mengenalkan fi'il terlebih dahulu, yaitu mengenalkan fi'il yang punya awalan. Jadi sekali lagi, terutama kepada pengajar tamyiz yang di luar, di mana proses belajar mengajar suka boleh bertanya, atau yang belajar suka bertanya walaupun sudah dilarang bertanya, kenapa fi'il mudhari duluan? Ingat ya, kita tidak sedang mengajarkan urutan-urutan fi'il, tetapi belajar tentang bagaimana mudah menemukan fi'il. Yang paling mudah menurut Abah pada saat itu adalah mencari mudhari. Kenapa mudhari lebih mudah? Karena cirinya berawalan. Ada nggak di dunia ciri-ciri fi'il mudhari? Tidak ada. Makanya santri Indonesia belajar dunia susah mencari fi'il mudhari, harus belajar di kitab yang lain. Masih ingat waktu belajar kami satu, fi'il diketahui dengan cara apa? Al-fi'lu yu'rafu bi alamatihi wa tasrifihi. Kenapa harus dengan tasrifnya? Karena nanti suatu saat kita terkadang ketemu dengan lafaz berawalan ya, yu, ta, to, a, o, na, no, tapi bukan mudhari. Kenapa bukan mudhari? Tasrifnya tidak sama dengan fi'il mudhari. Jadi sekali lagi, alasan kenapa mudhari lebih dahulu diajarkan dalam metode tamyiz, karena alasan santri yang belum pernah belajar kitab Qawaidus Sarfiyah atau Al-Amsilah atau Tasrifiyah, maka lebih mudah mencarinya. Baik ya, kita sama-sama ya. Ulang, kita fokus ke fi'il mudhari dulu. Ulang sama-sama, kita nyanyikan apa ciri-ciri fi'il mudhari?
Satu, dua, tiga. Satu-satu kita tasrifnya ilmu bawaan. Yaf'alu berawalan apa ini? Ya. Yaf'alani berawalan ya. Yaf'aluna berawalan ya. Taf'alu berawalan taf'alani berawalan yaf'alna berawalan taf'alu berawalan taf'alani berawalan taf'aluna berawalan taf'alina berawalan taf'alani berawalan taf'alna berawalan af'alu berawalan naf'alu berawalan. Ini baru ketemu berarti ya yutatu aunanu. Ya udah ketemu? Yu udah ketemu? Belum. Tak udah ketemu? Tu a u na nu. Lalu kapan ketemu yu tu u nu? Nanti pada pelajaran berikutnya. Pokoknya kalau ada lafaz berawalan ya yu ta tu a u na nu dan bisa ditasrif seperti tafsir fi'il mudhari berarti dia fi'il mudhari. Tapi kalau tidak ada kedua-duanya bisa jadi berarti bukan fi'il mudhari. Itu saja ya mengajarkan fi'il mudhari. Nyanyikan cirinya berawalan ya yu ta tu a u na nu berkali-kali, nyanyikan tasrifnya berkali-kali, maka langsung tajribah, langsung praktek ke Quran. Kenapa langsung praktek ke Quran? Iya, karena metode tamyiz itu belajar untuk terjemah Quran. Apa terjemah Quran bahasa Arabnya? Qiraatul Quran. Jadi langsung baca. Silakan dibuka surah Al-Baqarah ya. Halaman 19 dari belakang. Sudah dibuka? Ayo kita sama-sama baca dari ayat 2 tapi tidak dibahas. Sudah dibuka semua? Kita baca surah Al-Baqarah ayat 2 secara tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baca secara putus-putus. Dzalika al-kitabu la raiba fihi hudan li al-muttaqina. Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baca putus-putus. Allah
yu'minuna bi al-ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Masih ingat kenapa bacanya harus diputus-putus? Masih ingat tidak? Karena kita sedang belajar menerjemahkan Al-Quran. Ingat, Al-Quran dalam pandangan Kamis dibagi 3 madahnya. 1, abjad. 2, lafaz. 3, jumlah. Yang pertama, apa yang pertama tadi? Abjad. Abjad bisa diterjemahkan tidak? Tidak. Lafaz bisa diterjemahkan tidak? Bisa terjemahkan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa kita menerjemahkan lafaz Quran, harus tahu baca Quran berdasarkan lafaznya, dibikin waqaf, ya, dibaca putus. Baik, sekarang kita akan bahas ayat 3. Setelah kita belajar fi'il mudhari', huruf dengan isimnya dibawa atau tidak? Dibawa. Ini namanya ishabiyah atau elaboratif. Abah masih ingat dulu waktu belajar huruf, Abah hanya mencari huruf. Waktu belajar isim hanya mencari isim. Waktu belajar fi'il hanya mencari fi'il. Itu namanya tidak ishabiyah, tapi namanya tajribatul fasliyah. Hanya terkotak-kotak. Kita harus ishabiyah. Baik. Mari kita baca ya kata pertama. Mana kata pertamanya? Alladzina. Ingat, prinsip ishabiyah, prinsip elaboratif dalam praktek. Pertanyaan pertamanya apa? Huruf bukan. Padahal kita lagi belajar apa tadi? Fi'il mudhari'. Walaupun kita belajar fi'il mudhari', prinsip belajar tapis prakteknya harus tajribatul ishabiyah. Pertanyaan pertamanya harus sama dengan waktu pertama kali belajar. Apa itu namanya? Prinsip apa? Tajribatul ishabiyah. Ini buat para peneliti tamis ya, penjelasannya seperti itu. Apa sudah ditanya oleh orang-orang yang bikin skripsi, lagi bikin apa lagi? Tesis, bikin apa lagi? Disertasi. Kenapa belajarnya itu? Ini namanya. Karena setelah belajar maddah, tahrizah, tajribahnya harus ishabiyah. Apa itu? Tajribah ishabiyah. Waktu praktek, pertanyaannya harus dimulai dari pertanyaan awal atau pertanyaan pertama. Alladzina. Pertanyaan pertamanya apa? Huruf bukan. Pertanyaan kedua, isim bukan. Pertanyaan ketiga, fi'il bukan, gitu ya. Baik, alladzina, huruf bukan. Kita cari dari kolom 1. Gimana cara nyarinya? Sambil nyanyi. Ayo kita nyanyi dengan cepat. Dengan seperti li untuk, la untuk, ina kepada. Ada tidak? Tidak ada. Di kolom berapa adanya nih? 20? Yakin? Coba dilihat kolom 21-nya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Dipimpin oleh Gus Zaki. Ayo kolom 21. Ayo sudah semua? Udah ketemu semua? 1, 2, 3.
orang-orang yang. Sekali lagi itu namanya tajribatul ishadiyah atau at-tajribah al-ishabiyah. Belajarnya harus ishabiyah, harus elaboratif. Walaupun sedang belajar fi'il mudhari', maka yang sudah dipelajari harus diulang dipelajarinya. Kalau sudah ketemu huruf, ada pertanyaan berikutnya? Tidak usah, karena tidak mungkin satu kata itu bisa berupa huruf, juga berupa isim, juga berupa fi'il. Pasti salah satunya. Setelah kata alladzina, ada kata apa? Yu'minuna. Sama-sama. Setelah kata alladzina ada kata apa? Yu'minuna. Prinsip belajar at-tajribah al-ishabiyah atau tajribatul ishabiyah. Pertanyaannya apa? Dimulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama apa? Huruf bukan. Ada nggak di kolom 1? Nggak ada. Kolom 2? Tidak ada. Kolom 3? Kolom 24? 25? 26? Yakin tidak ada? Berarti huruf bukan. Seandainya kolom 1 sampai kolom 26 tadi dinyanyikan, itu sudah yang keberapa kali nyanyinya? Sudah tak terhingga. Sudah hafal belum? Hafal dengan sendirinya tanpa ada upaya menghafal secara khusus. Pertanyaan kedua, setelah huruf bukan apa pertanyaannya? Isim bukan. Isim bukan ini kita cari ciri-cirinya. Bagaimana cara nyarinya? Nyanyi. Ayo 1, 2, 3. Yakin? Itu. Yu'minuna berakhiran tanwin tidak? Berakhiran kasrah tidak? Lanjut. Yu'minuna berawalan al tidak? Berawalan maknimu tidak? Lanjut. Sebelum kata yu'minuna ada kata apa? Alladzina. Alladzina itu awamilul ismi bukan? Kenapa bukan awamilul ismi? Karena awamilul ismi itu huruf kolom 1 sampai kolom 6. Berarti bukan awamilul ismi. Lanjut Zaki. Sama-sama 1, 2, 3. Menunjukkan dalam perwajaan yu'minuna nama bukan? Bukan. Kemudian berwazan fa'ilun. Fa'il bunyinya a'iun, bunyinya aminun bukan? Bukan. Fi'il isim bukan berarti? Belum ketemu cirinya. Terakhir ada kata majhulnya di sini yu'minuna? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Kolom 25 setelah kata yu'minuna. Berarti isim bukan? Seandainya dari dalika sampai yu'minuna udah berapa kali nyanyi isim? Banyak. Sudah hafal belum? Hafal. Ini namanya metode ishabiyah. Udah begini belum ngajarnya? Sekarang sudah ya, mestinya sudah diawasi nih sama ustaznya ya. Baik, yu'minuna huruf bukan? Isim bukan? Pasti. Sekarang kita cari
berarti fi'il mudhari bukan, gitu ya. Ayo kita cari fi'il mudhari dulu, nyanyi dulu ciri-ciri mudhari. 1, 2, 3. Ciri mudhari sudah cukup. Jadi berawalan ya, yuk, nato, ao, nano. Sekarang kita lihat, yuk minuna berawalan ya bukan? Berawalan yuk bukan? Ada ciri mudhari berarti? Berarti yuk minuna adalah fi'il mudhari. Apa cirinya? Berawalan yuk. Ingat ya, dalam metode tajribatul ishariyah mencarinya selalu harus dengan nyanyi. Karena nyanyi itu dengan diulang-ulang pasti nantinya hafal. Menjadi apa hafalnya? Menjadi alim, menjadi mahir, atau menjadi adib? Adib. Nanti hafalnya itu refleks. Sudah ketemu? Bagaimana mantranya kalau sudah ketemu? Yuk minuna fi'il mudhari berawalan yuk. Kalau cirinya sudah ketemu, fi'il mudhari diketahui dengan apanya? Dengan tasrifnya. Ayo sama-sama kita lihat halaman 19 pada kolom babul fi'li. Kita nyanyikan dulu tasrifnya ya, sama-sama. Sudah dilihat yang aluna? Sudah dilihat? Ya, silakan Zaki. 1, 2, 3. Tasrif yu'minuna tidak boleh kita hanya tasrif yu'minuna. Caranya adalah lihat kolom tasrif dan lihat surah Al-Baqarah. Ayo yu'minuna dilihat, yu'minuna diganti menjadi yaf'alu diganti yu'minuna. Berarti yu'minu ya, yaf'alu diganti dengan yu'minuna. Berarti yaf'alani diganti dengan yu'minani. Yu'minuna yaf'aluna diganti dengan yu'minuna. Ingat ya, begitu cara mengajarkannya. Matanya suruh lihat kolom ya. Matanya suruh lihat kolom 19, kolom fi'il mudhari, yaf'alu diganti dengan yu'minu. Ayo kita nyanyi ulang sekali lagi yaf'alunya sebelum kita ganti yu'minu. 1, 2, 3. Yaf'alu sudah berulang kali. Yang pertama kali belajar yu'minu pasti hafal apa tidak? Tidak. Ya. Maka ingat yu'minu matanya suruh melihat ke yaf'alu seperti ini. Sekali sudah hafal? Belum. Ayo ulang yang kedua kali. 1, 2, 3.
Stop. Perintah ketiga, nanti suruh tutup. Kolom yaf'alunnya suruh lihat ke yuk minum. Ayo tutup kolomnya ya, kita langsung surat al-Baqarahnya dilihat. Sudah? Siap? Ayo, pada saat ini yang ngajar suaranya harus kencang untuk menuntut. Sudah? Nanti kalau lupa boleh ngintip ya. Nah gitu, pegangnya gini ya, apa? Kelihatan? Ya, ngajar harus begini gitu kan. Kalau lupa boleh ngintip gini. Siap? Ya, 1, 2, 3. Yuk mino, yuk minani, yuk minola. Yuk mino, yuk minani, yuk mina. Ulang 10 kali, jangan sekali. Berapa kali ulangnya? Selama ini kalau ngajar 7, tambahin 3 lagi ya, sampai yuk minuna agak hafal. Paham? Ulang berkali-kali sampai udah nggak ngintip lagi. Tutup kalau masing-masingnya sudah hafal yuk minu, yuk minani, yuk minuna sampai minu, no minu. Paham? Ini buat yang ngajar ya. Buat yang ngajar seperti itu prosesnya, nanti akan hafal sendiri. Tidak usah dijelaskan bahwa yuk minuna itu adalah fi'il mudhari' muta'addi, nggak usah dijelaskan. Wazannya apa? Terus apa lagi? Pokoknya nggak usah dia, pokoknya ngintip aja. Ya, tidak boleh dijelaskan bahwa yu'minuna dengan yaf'aluna itu berbeda wazan. Tidak usah. Pokoknya waktu itu ngajar cuma tuh, boleh ngintip, ngintip, tutup, ngintip, tutup, ngintip, tutup, gitu aja ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah yu'minuna ada kata apa? Ingat, tajribatul ishabiyah selalu dimulai dari pertanyaan pertama. Apa pertanyaan pertamanya? Huruf bukan. Bi huruf bukan. Dicari. Carinya bagaimana caranya? Nyanyi. Ada nggak di kolom 1? Mana buktinya? Dengan tas seperti stop. Sudah pintar-pintar kan? Sudah ketemu? Oh, diulang. Zakinya dulu lagi. Wah, ulang. Mana buktinya, Zaki? Ya, stop. Ada bi? Apa artinya bi? Setelah kata bi ada kata apa? Al-ghaibi. Setiap ketemu kata baru, apa? Prinsip tajribatul ishabiyah, ditanya dari pertanyaan pertama. Itu namanya ishabiyah, elaborasi. Pertanyaan sebelumnya ditanyakan lagi, sehingga nanti pertanyaan itu terulang sekian kali. Pada pengulangan kesekian kali sudah jadi refleks. Al-ghaibi huruf bukan. Mana buktinya? Cari. Ayo kolom 1 ada nggak? Bidangan dan seterusnya. Ada nggak al-ghaibi di kolom 1? Coba kita cari kolom 26, ada kata al-ghaibi. Iyahuma. Stop. Sudah berapa kali tuh nyanyi kolom huruf? Tak terhingga. Udah hafal belum? Hafal. Ada nggak kolom 1 sampai kolom 26 al-ghaibi? Tidak ada. Tidak ada di pertanyaan pertama, berarti pertanyaan
kedua. Apa pertanyaan kedua? Isim bukan. Bagaimana cara tahu isim? Nyanyikan. 1, 2, 3. Berakhiran tanwin tidak? Berakhiran kasrah tidak? Iya. Bi berakhiran kasrah. Lanjut. Ada nggak berawalan al? Ada. Ada nggak berawalan makmimu? Tidak ada. Lanjut. Awamilul ismi itu kolom 1 sampai kolom 6. Di kolom berapa tadi? 1. Ada awamilul ismi? Ada. Lanjut. Menunjukkan zaman dan keluarga ghaibi. Nama bukan? Berwazan fa'ilun. Ingat ya, setiap mengatakan berwazan fa'ilun sebutkan bunyinya ghaibun bukan, gitu ya. Begitu kan ajarnya? Iya. Alhamdulillah. Berarti ghaibi bacanya ghaibun bukan? Bukan. Berarti berwazan fa'ilun bukan? Bukan. Ingat, jangan sampai orang atau santri berpikir berwazan fa'ilun itu apa sih? Yang ngajarnya harus kasih tahu bunyinya ghaibun bukan, gitu ya. Al-ghaibi bunyinya ghaibun bukan? Bukan. Berarti berwazan fa'ilun bukan? Bukan. Itu namanya tahfizan, stimulus termudah. Coba kalau nanya begini, berwazan fa'ilun, berwazan fa'ilun bukan? Pokoknya sambil bilang, berwazan fa'ilun bukan? Apa sih berwazan fa'ilun? Berwazan fa'ilun bukan? Nah, itu guru yang salah takmizannya, stimulusnya salah. Tapi gimana yang benar? Bunyinya ghaibun bukan. Ngomong sambil buka, ghaibun bukan. Lebih mudah paham enggak? Yang satu dengan ramah, berwazan fa'ilun bukan. Yang satu lagi, ghaibun bukan. Lebih mudah mana? Tetap lebih mudah yang ghaibun. Itu maksudnya fa'ilun. Ya. Baik, terakhir nyanyi lanjut. Kata menjemuk bukan? Ada nggak kolom 26 setelah kata al-ghaibi? Tidak ada. Kolom 25 ya. Baik, kalau begitu al-ghaibi isim bukan. Cirinya apa? 1 berakhiran kasrah, 2 A, 3 diawali awamilul ismi. Itu namanya proses identifikasi atau zoom out. Setelah ketemu di zoom out, sudah ketemu baru kemudian zoom in. Kenapa harus ada zoom out supaya zoom in? Supaya masuknya ke kemana? Ke adabun, ke refleks, ya, ke refleks. Ke adabun atau ke adabi? Adabi yang beradab, ya. Ayo dimantrain. 1, 2, 3. Al-ghaibi isim cirinya disebut dengan memasukkan ingatan memori ya ke mana? Kemana? Ke
ilmu pengetahuan, ilmu keterampilan, atau ilmu refleks. Setelah al-ghaib ada kata apa? Wah, ingat, praktek itu harus menggunakan kaidah apa dalam metode tamyiz? Isyabiyah. Apa cara isyabiyah itu? Pertanyaannya selalu dari pertanyaan pertama. Wah, pertanyaan pertamanya apa? Huruf bukan. Kita cari dari kolom 1. Bagaimana caranya? Nyanyi. Kolom 1. Stop. Kolom 13. Sudah kita lakukan zoom out, tinggal zoom in. Ayo dibantai, 1, 2, 3. Wah, belas. Dan setelah kata wa ada kata apa? Yukimuna. Kita sedang praktek. Ingat, menggunakan metode apa kita? Al-Ishabiyah atau elaborasi bahasa Indonesianya. Bagaimana caranya? Tanya dari pertanyaan. Pertanyaan pertamanya apa? Huruf bukan. Yukimuna huruf bukan. Mana buktinya? Cari dari kolom 1 sampai kolom 20. Cara nyarinya ketemu tidak? Tidak. Berarti masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua apa? Isim bukan. Bagaimana caranya? Cari cirinya. Gimana cara nyari cirinya? Nyanyi. Gimana? 1, 2, 3. Ciri-ciri isim itu ada. Stop. Sudah berapa kali nih ciri-ciri isim terulang kayaknya? Banyak sekali. Sehingga nanti tidak hanya menjadi al-ilmu, tidak hanya menjadi al-maharatu, tapi akan menjadi al-adabu atau adabi. Adabi. Kenapa namanya al-adabi? Karena adabi duduk di samping ilham. Jadi kenapa harus ulang-ulang? Supaya jadi adab, supaya jadi ref. Huruf bukan? Bukan. Isim bukan? Pasti fi'il. Kalau sudah fi'il berarti kita cari mudhari bukan. Pertanyaan ketiga, mudhari bukan? Kita cari cirinya. 1, 2, 3. Ciri mudhari sudah. Yukimuna berawalan ya yuk tidak? Iya. Berawalan apa ini? Ciri mudhari? Ciri mudhari cirinya sudah berawalan. Tasrifnya ada enggak? Ingat, buka halaman 19. Intip dulu halaman 19. Langsung nyanyi yukimuna? Tidak. Nyanyinya apa dulu? Yaf'alu. Sama-sama. 1, 2, 3. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Stop. Sekarang kita ganti yaf'alu dengan yukimu. Boleh ngintip ya? Boleh lihat yaf'alu. Ingat, yaf'alunya diganti dengan yukimu. Sudah siap? Masih ngintip atau tutup? Ngintip dulu. 1, 2, 3. Yukimu, yukimani, yukimu.
Bukan 10, sampai sudah tidak ngintip lagi ya, sampai tidak ngintip lagi. 10 itu hanya contoh ya, 10 itu hanya contoh. Ini masih ngintip apa udah hafal? Kenapa sudah hafal? Karena pintar? Enggak. Karena apa? Karena sering mengulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Supaya masuk ke dalam ingatan jangka panjang. Apa jangka panjang namanya? Fotografik memori. Apa itu fotografik memori? Kalau sudah ingat tidak akan lupa lagi. Apa namanya fotografik memori? Edited memory. Apalannya bisa diedit atau bisa dihilangkan. Ya, ingat ya. Kenapa harus diulang-ulang? Tanpa harus dihafal. Dengan cara mengulang-ulang nanti akan hafal dengan sendirinya. Sampai ayat berapa praktek begini? Minimal ayat 25. Kalau sampai ayat 25 kita bahas setiap katanya seperti ini, pasti pintar terjemah semua. Kalau ada yang belum hafal terjemah Quran, pasti prakteknya tidak sampai ayat 25. Atau ngajarnya tidak pakai tahfizah mumayyizah. Yang ketiga, tajribahnya tidak ishabiyah. Ini jawaban atas pertanyaan apa iya dengan metode tamyiz terjemah Quran gampang. Iya. Karena untuk bisa terjemah Quran, satu yang diterjemahkan adalah lafalnya, bukan apa? Bukan abjad. Jadi karena yang diterjemahkan lafalnya harus bisa membedakan abjad, baru dia membedakan lafal. Harus bisa membedakan huruf isim fi'il, baru dia bisa terjemah. Apabila kita berusaha menerjemahkan Al-Quran menggunakan Quran terjemah per kata, Abah sudah ketemu dengan santri yang belajar tamyiz yang sebelumnya menghatamkan menerjemahkan Quran terjemah per kata 12 kali belum hafal. Kenapa belum hafal? Karena ketika dia 12 kali membaca Quran dengan terjemahnya itu belum bisa membedakan mana huruf, mana isim, mana fi'il. Tapi bila kita sudah bisa menerjemah, sudah bisa membedakan mana huruf, mana isim, mana fi'il dengan mengikuti konsep tamyiz. Apa konsep tamyiz tadi? Pertama, tahfizatul mumayyizah dan tajribatul ishabiyah. Maka terjemah Quran insya Allah bisa dilakukan oleh setiap pembaca Quran Indonesia. Itulah cita-cita yang sedang kita bangun secara bersama-sama. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan najibah pagi hari ini. Berarti najibah yang akan depan, yang selesai akan datang, tentang apa? Tentang fi'il. Nanti akan jelaskan sama. Mengajarkan fi'il amar harus menggunakan tahfizah mumayyizah, ketika praktek harus menggunakan tajribah ishabiyah. Itu saja teorinya. Ya, itu saja teorinya. Demikian
Mari kita akhiri kajian pagi hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah, baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.